Saat Wang Lin membuka matanya, bayangan berbentuk pedang melintas di visinya. Mo Lihai sedang duduk di luar kamar Wang Lin, dia telah duduk selama 3 hari. Wajahnya pucat. Selama 3 hari ini dia ingin memasuki kamar Wang Lin, tetapi setiap kali dia melihat kabut hitam dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Dengan tanggal kompetisi mendekat, dia menjadi lebih cemas. Tetapi dia tahu bahwa Wang Lin telah membatasi karena dia pada saat kritis dalam kultivasinya dan tidak ingin orang lain mengganggunya. Sambil menimbang pro dan kontra, Mo Lihai duduk di luar ruangan dan menunggu. Besok adalah hari kompetisi dan itu akan menjadi perjuangan yang sulit. Kecemasan Mo Lihai telah mencapai puncaknya. Jika Wang Lin masih tidak akan keluar hari ini, maka dia akan benar-benar kehilangan kualifikasi untuk bersaing besok. Dia ragu sejenak sebelum mengepalkan giginya dan melangkah ke kamar Wang Lin. Mo Lihai mengirimkan suaranya, "Saudara Wang." Tepat pada saat ini, kabut hitam mulai bergerak. Sebuah pusaran terbentuk dan semua kabut hitam terseret ke lubang itu. Dalam sekejap, kabut hitam menghilang tanpa jejak. Mo Lihai gembira saat menatap bagian dalam. Wang Lin berjalan keluar. Pada saat dia muncul, Mo Lihai mengambil beberapa langkah ke belakang dan matanya penuh kejutan. Saat ini Wang Lin sekali lagi berbeda dari sebelumnya. Pada saat dia melihat Wang Lin, dia merasa dia berdiri di bawah gunung yang mencapai langit. Dia saat ini memiliki aura Grandmaster dan perasaan ini memenuhi pikiran Mo Lihai. "Kamu terluka." Wang Lin memejamkan mata dan semua aura yang dilepaskannya dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Saat ini tidak ada fluktuasi di sekitar tubuhnya. Perasaan Mo Lihai berubah sekali lagi. Jika Wang Lin seperti gunung yang tinggi tak terukur sebelumnya, sekarang dia seperti kolam yang sangat dalam. Mo Lihai menarik napas dan berkata, "Aku kalah dalam pertempuran melawan Mo Fei." Wang Lin mengangguk dan berjalan keluar dari ruangan. Dia menatap langit dan dia bertanya, "Berapa lama saya berlatih tertutup?" "Besok adalah hari kompetisi," kata Mo Lihai. Setelah merenung sejam, dia menambahkan, "Mo Fei sangat kuat. Dia mampu menahan 10 pukulan kehancuran dan 100 gelombang laut setan dengan mantra putaran cakram. Mantra itulah yang membuatku kalah." Wang Lin menatap Mo Lihai. "Mantra putaran cakram." Mo Lihai mengingat pertempuran beberapa hari yang lalu dan berkata, Mo Fei dianggap nomor 1 di antara para jenderal iblis, dan mantranya sangat misterius. Setelah dia menjadi jenderal iblis dan berkultivasi selama 3 tahun di Danau Naga, tidak ada yang bisa memaksanya untuk menggunakan mantra kedua selain putaran cakram. Mantra ini memiliki kekuatan untuk memantulkan semua mantra. Ini sangat kuat. Ekspresi Wang Lin biasa saat dia berkata, "Selain dari 10 pukulan kehancuran dan 100 ombak laut setan, aku yakin pasti kamu memiliki kartu as." Mo Lihai memandang Wang Lin dan dengan jujur berkata, "Aku memang menggunakannya. Itu mantra yang diajarkan Kaisar Iblis secara pribadi kepadaku yang disebut pembakaran iblis. Saya menggunakannya dan mampu menembus 17 lapisan dari 18 lapisan cakram sebelum akhirnya dikalahkan. Saudara Wang, saya punya perjanjian dengan Mo Fei. Yang kalah akan menyerah pada kompetisi. Apakah saya bisa mendapatkan posisi wakil panglima semua akan tergantung pada saudara Wang." Hati Mo Lihai terasa pahit saat dia mengambil 2 langkah mundur dan membungkuk ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Mo Lihai mengambil napas dalam dan menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak, saudara Wang. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Besok kita akan pergi ke istana kekaisaran bersama." Dengan itu dia menggenggam tangannya sekali lagi dan pergi. Sosoknya berisi sedikit kegelapan. Wang Lin berdiri di dalam halaman dan menutup matanya. Dia berdiri di sana sepanjang malam. Pagi-pagi matahari terbit. Saat itu juga niat pertempuran yang kuat muncul di 8 kota. Di dalam kota kekaisaran di 10.000 kaki persegi, ada drum perang raksasa. Drum ini hitam dan mengeluarkan aura kuno yang mengelilingi daerah itu. Tim prajurit iblis lapis baja hitam melangkah keluar dan mengelilingi alun-alun, lalu satu orang menyerbu secepat kilat dan tinjunya mendarat di drum perang. Suara teredam menggema dari kota kekaisaran dan menyebar ke seluruh kota setan langit. Orang-orang dari kota setan langit semua tahu bahwa ada drum setan langit di kota kekaisaran. Itu digunakan saat menyembah leluhur, membuka danau naga dan peristiwa penting lainnya. 9 kali untuk danau naga, 6 untuk leluhur dan 3 untuk yang lainnya. Suara drum bergema dan seluruh kota bergetar. Banyak orang terbangun oleh suara drum ini. Satu demi satu, para jenderal iblis memimpin pelayan dan pembantu mereka di jalan militer menuju kota kekaisaran. Kedelapan gerbang kota kekaisaran terbuka. Banyak prajurit iblis diposisikan di gerbang untuk memeriksa identitas para jenderal iblis sebelum membiarkannya masuk. Pertempuran hari ini akan berada di 10.000 kaki persegi di dekat gerbang setan langit. Ada formasi kuat yang melindunginya sehingga tidak akan mudah dihancurkan. Di bagian timur alun-alun ada bagian tempat duduk 9 lantai yang lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Tak terhitung pejabat kota setan langit muncul dan duduk di kursi mereka. Hanya ada 1 kursi di atas dan itu untuk Kaisar Iblis. Di ujung selatan dan utara alun-alun ada bagian tempat duduk 8 lantai lebarnya lebih dari 800 kaki.
Dua lantai teratas masing-masing hanya memiliki 4 kursi per lantai. Dari 16 kursi, 8 teratas adalah untuk panglima tertinggi, dan 4 terbawah adalah untuk panglima tertinggi. Pada saat ini seluruh lapangan sangat hidup. Orang-orang terus duduk sebelum Kaisar Iblis tiba, dan semakin banyak orang muncul. Tidak butuh waktu lama sebelum semua kursi terisi kecuali untuk Kaisar, panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi. Suara bisikan dan pembicaraan dimulai. Kali ini Jenderal Iblis Morphe pasti akan berada di peringkat 1, tidak akan ada ketegangan. Tidak begitu, Jenderal Iblis Xiao memiliki kultivasi surgawi. Dia juga menemukan penolong yang luar biasa, jadi Jenderal Iblis Xiao memiliki kemampuan untuk bertarung untuk nomor 1. Kamu tidak bisa meremehkan Jenderal Iblis Molihai. Kultivasi orang itu mengejutkan dan dia memiliki mantra yang kuat. Jangan lupa mantra yang diajarkan secara pribadi kepadanya oleh Kaisar Iblis. Dia memiliki kualifikasi untuk masuk 3 besar. Molihai, kalian mungkin tidak tahu, tapi dia bertarung dengan Morphe dan kalah. Kedua belah pihak sepakat bahwa yang kalah tidak dapat memasuki kompetisi. Oh, benarkah itu? Jika itu benar, maka sangat disayangkan bagi Molihai. Tidak begitu. Meskipun Molihai tidak bisa bersaing, itu tidak berarti pembantunya tidak bisa. Namun pembantunya tidak dikenal, jadi aku khawatir tidak ada kesempatan baginya untuk menang. Mungkinkah di samping ketiganya, tidak ada orang lain yang kuat di antara para Jenderal Iblis? Rumor mengatakan bahwa dao pembantaian Jenderal Iblis Yusen telah mencapai puncaknya. Dia adalah satu-satunya orang di antara para Jenderal Iblis yang tidak memegang kota dan menghabiskan sebagian besar waktunya di negara setan api. Jika dia muncul, dia pasti akan menyebabkan badai. Sudah pasti begitu. Ada juga Jenderal Iblis Mowen. Mantranya sangat istimewa dan dia mewarisinya dari Danau Naga. Orang itu biasanya sangat low profile, jadi tidak ada yang tahu kekuatan penuhnya. Hari ini aku berharap bisa melihat seperti apa mantranya. Semua orang, jangan lupakan Jenderal Iblis peringkat 4 dari 300 tahun yang lalu, Iblis Abadi Xielan, satu-satunya perempuan di antara para Jenderal Iblis. Rumor mengatakan bahwa orang ini memasuki kompetisi 300 tahun yang lalu dengan cedera dan masih menang keempat. Jika dia tidak terluka, maka Morphe mungkin tidak mendapatkan tempat pertama. Gelombang debat bergema di seluruh lapangan. Semua orang menebak siapa yang akan memenangkan kompetisi kali ini. Setelah lelaki tua itu memukul drum untuk pertama kalinya, dia menutup matanya dan berdiri di sana. Pada saat dia membuka matanya, dan dia bergerak sangat cepat sehingga dia menciptakan bayangan sebelum dia memukul drum. Suara kedua dari drum bergema melintasi alun-alun, menyebabkan semua pembicaraan berhenti. Suara drum menyebar ke seluruh kota. Saat drum bergema, 8 sinar cahaya menyerbu ke arah alun-alun. Itu langsung terbang ke sini. Hanya panglima yang memiliki kualifikasi ini. Surga, Xuan, kuning, alam semesta, keabadian, dan desolate. 6 wakil panglima tertinggi mendarat dari langit dan mengambil tempat duduk mereka di lantai tertinggi kedua di bagian utara dan selatan tempat duduk. Wajah wakil panglima Xuan sangat pucat. Saat dia duduk, dia menutup matanya untuk berkultivasi dan mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya. Setelah mereka berenam mendarat, raungan gemuruh bahkan lebih keras daripada drum menggema di seluruh kota. 8 kepala komandan berjalan menuju alun-alun di langit. Di antara mereka, ada 7 laki-laki dan 1 perempuan. 8 dari mereka saling berpegangan tangan sebelum pergi ke tempat duduk masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Munculnya mereka menarik perhatian semua orang dan mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Rasa hormat yang mereka miliki untuk 8 orang ini tepat di bawah apa yang mereka miliki untuk Kaisar Iblis. Bahkan di seluruh tanah roh iblis nama mereka sangat terkenal dan hampir semua orang mengenal mereka. Suara ketiga dari drum bergema di seluruh area, menyebar ribuan kilometer dan telinga semua orang dipenuhi dengan gemuruh yang menggelegar. Tatapan mereka semua memandang ke satu tempat dan tempat itu adalah kursi kosong di bagian paling atas area tempat duduk di sisi timur alun-alun. Setelah suara ketiga dari drum, sosok terhormat yang ditunggu-tunggu semua orang belum muncul. Tepat pada saat ini, seorang pria mengenakan baju besi emas berjalan keluar dari istana di belakang alun-alun. Dia menatap daerah itu sebelum akhirnya menempatkan pandangannya di alun-alun dan berteriak, "Jenderal Iblis, keluar!" Suaranya bergema melintasi alun-alun. Semua gerbang terbuka dan berbagai Jenderal Iblis berjalan masuk. Semua Jenderal Iblis ini memiliki kultivator yang mengikuti. Pada saat ini tatapan semua orang menatap para Jenderal Iblis. Wakil Panglima Xuan membuka matanya dan menatap satu orang di antara para Jenderal Iblis dengan marah dan mengeluarkan dengusan lembut. Orang yang dia tatap adalah Wang Lin. Wang Lin sambil berjalan di belakang Molihai, mengangkat kepalanya untuk melihat Wakil Panglima Xuan sebelum menarik pandangannya. Molihai mengerutkan kening saat dia melihat kursi kosong di kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Aneh.
aneh, mengapa Kaisar Iblis belum datang? Saat ratusan Jenderal Iblis berjalan melalui gerbang setan langit dalam dua baris, niat pertempuran memenuhi daerah itu. Pria berlapis emas itu berkata, dengan suara rendah, mengikuti perintah Kaisar, aturannya sama seperti biasa. Itu akan dilakukan oleh orang-orang yang menantang orang lain. Pria lapis baja emas itu perlahan berkata, mereka yang dikalahkan bisa mendapatkan penolong mereka untuk keluar, dan pada saat yang sama, mereka yang menang juga bisa mundur dan membiarkan penolong mereka menggantikan mereka. Menangkan kedua ronde dan Anda terus maju. Jika pertarungan seri, kedua belah pihak didiskualifikasi. Juga, siapapun yang menang sekali dalam putaran ini tidak dapat menantang orang lain. Suaranya tidak nyaring, tetapi masuk ke telinga semua orang. Setelah mendengar aturan ini, mata Wang Lin menyipit. Meskipun aturan ini tampak normal, ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalam. Pertumpahan darah ini adalah jika Anda mendapatkan satu kemenangan dan satu kekalahan, kedua belah pihak didiskualifikasi. Jadi semua orang akan melakukan yang terbaik untuk menang dalam kompetisi ini. Setelah Anda kalah di babak pertama, itu berarti orang yang kalah sudah didiskualifikasi. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membalas dendam dengan membuat pemenang kalah pada putaran kedua sehingga keduanya didiskualifikasi. Ini bukan kompetisi, tapi pertarungan sampai mati. Wang Lin merenung. Pria lapis baja emas berbicara sekali lagi. Mungkin ada kematian dalam kompetisi, tetapi tidak boleh Jenderal Iblis. Sekali Jenderal Iblis mati, maka orang yang membunuh Jenderal Iblis akan dibunuh. Wang Lin mengerutkan kening dan dengan dingin menatap pria lapis baja emas. Menggunakan persaingan antara Jenderal Iblis dan pembantaian antara kultivator untuk mendapatkan posisi. Jika seseorang ingin mendapatkan posisi di tanah roh iblis, mereka harus bisa berjalan melalui hujan darah. Wang Lin menarik pandangannya dan merenung. Aku akan memilih siapa yang memulai. Pria berbaju emas menunjuk ke seseorang dengan tangan kanannya. Orang yang dia tunjuk adalah pria kurus. Jenderal Iblis M. Yuyun, keluar. Orang yang ditunjuk oleh pria lapis baja emas melangkah keluar dan berjalan ke alun-alun. Dia mengenakan baju besi dan sangat kurus. Matanya cekung dan wajahnya memiliki warna kuning pucat. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. M. Yuyun. Orang ini dapat dianggap top 30 di antara para Jenderal Iblis. Ada rumor bahwa dia melatih metode 9 kematian 9 kehidupan dan 300 tahun yang lalu dia telah mencapai 5 kematian dan 5 kehidupan. Orang pertama sangat kuat, kompetisi kali ini menarik. Aku ingin tahu siapa yang akan menantangnya. Bisa dikatakan pemenang pertandingan pertama akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis tidak ada di sini, laporan itu pasti akan dikirim kepadanya. Jika tidak ada yang menantangnya dalam 10 napas waktu, aku akan menunjuk seseorang. Setelah pria berarmor emas berbicara, dia menutup matanya dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Jenderal Iblis berdiri di sana dan waktu berlalu. Setelah napas kelima, seseorang di antara para Jenderal Iblis keluar. Pada saat Si Xiao berjalan keluar, mata Jenderal Iblis M. Yuyun menyala. Saat dia muncul, banyak orang di kerumunan berseru, Si Xiao. Jenderal Iblis Si Xiao. Kultivasinya dapat dianggap sebagai 3 teratas. Apakah itu dianggap bullying? Saya aslinya berpikir bahwa lawan Si Xiao haruslah Mo Lihai. 300 tahun yang lalu, Mo Lihai meninggalkan bekas luka pertama di wajah Si Xiao. Itu adalah penghinaan terbesar yang dialami Si Xiao. Penampilan Si Xiao hanya bisa dianggap jahat. Dia berjalan ke alun-alun dan berhenti 300 kaki di depan M. Yuyun, lalu dia dengan tenang berkata, M. Yuyun, kau bukan lawanku. Turun. Jenderal Iblis M. Yuyun mengungkapkan senyum. Senyum ini memancarkan aura yang sangat gelap. Si Xiao. M. Yuyun mengulurkan tangan dan gas hijau keluar dari jarinya. Ada suara mendesis ketika 5 helai gas hijau bergerak. 5 helai energi iblis kehidupan dan kematian. Sepertinya Anda telah menembus ke ranah 7 kematian dan 7 kehidupan. Si Xiao memandang M. Yuyun, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu masih tidak cukup. M. Yuyun mencibir saat mengulurkan tangan. 5 ular hijau berputar dan menjulur ke arah Si Xiao. Ketika 5 helai gas hijau terbang di udara, itu menciptakan hembusan angin yang kuat dan bau busuk memenuhi udara. Banyak dari para Jenderal Iblis di sekitarnya menyipitkan mata mereka ketika mereka menatap pada 5 helai gas hijau dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Si Xiao menggelengkan kepalanya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Dia menggerakkan tangan kanannya saat dia menunjuk dengan jari telunjuknya, lalu jari tengah, lalu jari manis, dan akhirnya dia menekan telapak tangannya ke depan. Sebuah cahaya berbentuk berlian terbang keluar dari telapak tangan Si Xiao dan bertabrakan dengan 5 helai gas hijau M. Yuyun. Ada serangkaian ledakan dan kekuatan yang kuat. 5 helai gas hijau dihancurkan oleh cahaya berbentuk berlian. Pada saat yang sama cahaya berbentuk berlian melesat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu berhenti tepat sebelum tubuh M. Yuyun dan meledak. Kekuatan yang diciptakan oleh ledakan menyebabkan wajah M. Yuyun segera pucat. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan matanya penuh kejutan. Si Xiao menarik tangannya dan berkata, aku bilang kamu tidak cukup, penolongmu bisa keluar. Saat dia selesai berbicara, tanah mulai bergetar dan seseorang berjalan keluar dari kerumunan Jenderal Iblis. Tubuh orang ini sangat besar dan beratnya setidaknya ratusan kilogram.
Tubuh bagian atasnya telanjang dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tanah bergetar. Dia tiba di hadapan Si Xiao dalam 3 langkah dan tersenyum. Boneka kecil, aku Tian Lui Sekte Raksasa Roh, adalah penolong Jenderal Iblis M. Yuyun. Wang Lin menatap pria gemuk itu. Sekte Raksasa Roh adalah sekte besar di planet Tianyun. Itu mirip dengan sekte setan raksasa yang berfokus pada kekuatan tubuh. Pria raksasa itu mengeluarkan raungan dan melangkah maju. Kemudian energi celestial keluar dan berubah menjadi kabut. Pada saat ini dia bersembunyi di dalam kabut saat dia melesat ke arah Si Xiao. Tanah bergetar. Sosok di kabut bergerak dengan cepat, dan gelombang nyanyian bisa terdengar. Kemudian kekuatan misterius mengelilingi daerah 1000 kaki di sekitarnya untuk membuat penjara. Ada juga orang gemuk di antara para jenderal iblis. Dia mengenakan hijau dan memiliki pedang raksasa di belakang punggungnya. Dia memandang orang itu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Penampilan orang ini saat ini sangat mirip dengan roh pedangku. Si Xiao mendengus dingin. Dia bahkan tidak bergerak. Dia mengulurkan tangannya dan cepat menunjuk ke kosongan. Lalu tangannya membentuk kerucut dan dia menikam ke depan. Pada saat dia menunjuk ke kosongan, helai energi spiritual iblis keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan kerucut yang telah dia bentuk. Pada saat pria gendut itu tiba, tangan kanan Si Xiao menusuk ke depan. Kerucut yang diciptakan oleh jari-jarinya menembus kabut yang diciptakan oleh pria gendut itu, dan mendarat langsung di antara alis pria gendut itu. Si Xiao terlalu cepat. Lelaki gendut itu mengeluarkan raungan saat tumbukan kuat dari tubuhnya menghilang di bawah kekuatan kerucut. Kemudian ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Saat dia mundur tanah di bawahnya hancur. Lalu lelaki gendut itu mundur 3 langkah dan menyilangkan puluhan kaki. Dengan setiap langkah, darah dan daging akan meledak dari tubuhnya. Setelah mengambil 3 langkah mundur, seluruh tubuhnya meledak menjadi potongan-potongan daging yang tersebar di seluruh alun-alun. 5 benang tipis keluar dari potongan daging dan menyatu dengan tubuh Si Xiao. Tidak ada pertempuran hidup dan mati antara Jenderal Iblis, tetapi orang asing di sini untuk dibunuh. Si Xiao menarik tangannya. Dia bahkan tidak melihat daging di tanah. Alih-alih, matanya menjadi dingin ketika dia menatap Mo Lihai. Mo Lihai, apakah kamu berani bertarung denganku? Setelah dia mengatakan itu, ledakan diskusi datang dari orang-orang yang menonton. Simulasi dari adegan berdarah telah membangkitkan semangat semua orang. Mo Lihai menatap Si Xiao dan dengan tenang berkata, aku kalah dari Mo Fei, jadi aku tidak akan bergabung dengan kompetisi. Mata Si Xiao dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Mo Lihai untuk waktu yang lama. Akhirnya matanya beralih dari Mo Lihai ke Wang Lin, dan dia menyeringai. Kamu, datang ke sini dan bermain denganku. Wang Lin bahkan tidak melihat Si Xiao dan dengan tenang berkata, aku tidak tertarik pada pertempuran di mana aku tidak bisa membunuh. Si Xiao mendengus dingin. Pria lapis baja emas itu dengan dingin menatap Wang Lin sebelum berteriak. Jenderal Iblis Si Xiao, Anda telah memenangkan pertempuran ini. Menurut aturan, kamu tidak bisa menantang orang lain di babak ini. Si Xiao menatap Wang Lin dan berjalan ke arahnya. Ketika dia melewati Wang Lin, dia berbisik, karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Wang Lin bahkan tidak menatapnya dan ekspresinya tetap tenang. Pria emas lapis baja menunjuk Wang Lin dan berkata, kamu, keluar. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berjalan keluar dan berdiri di alun-alun. Jika tidak ada yang menantang dalam 10 napas waktu, aku akan menunjuk seseorang. Setelah pria lapis baja emas selesai berbicara, dia menutup matanya.